Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sejumlah semua hal yang telah diberikan kepada kita. Allah sedang menguji kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang generasi sebelum kita dan mereka telah tiada. Ujian mereka telah selesai. Mereka hari ini mengikuti hasilnya. Babak pertama setelah kematian dalam kubur. Begitu juga kita. Allah hadirkan kita, apa kata Rasulullah SAW? Untuk memperhatikan kalian, melihat kalian, bagaimana kalian berbuat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, maka dunia, bagaimana manusia mengisinya? Man yaghlib alaihi at-tama'. Minhum, di kalangan mereka manusia ada yang ketamakan mendominasi sifat mereka. Tamak. Geridau saja. Tamak dengan dunia. Maksudnya apa? Hubbud dunia. Kecintaan kepada dunia. Bagaimana muncul hubbud dunia ini? Ini disebabkan oleh faqrul qalb, hatinya yang fakir. Hatinya ini yang miskin. Sehingga hati yang miskin ini tersangkut dengan cintaan kepada dunia. Dan bahkan ada orang yang rusak hidup dunianya dengan satu perkara dunia yang sangat rendah. Nilainya sangat kecil. Dia dengan satu harta benda dunia yang sangat rendah nilainya, yang sebelumnya dia enggak memiliki apa-apa, ketika Allah berikan, rusak hidupnya. Kenapa? Kefakiran hati. Kemudian manusia yang kedua, secara umum, mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan dunia begitu banyak, akan tapi dia jadikan dunia itu fi yadihi, cuma di tangannya saja. Laisat fi qalbihi, dia tidak meletakkan dunia di hatinya. Jadi manusia sangat tergantung bagaimana dia bermuamalah, bagaimana dia berinteraksi dengan dunia, dimulai dari kondisi hati orang tersebut. Jika hatinya fakir, dapat dunia sedikit, langsung cinta dan gila kepada dunia, dan dia rusak dengan dunia yang sedikit itu. Namun ketika hatinya kaya, Allah Subhanahu wa taala berikan baginya dunia yang begitu banyak sekali. Banyaknya dunia tetap sedikit sebenarnya. Allah berikan baginya dunia yang begitu banyak, namun dia letakkannya di tangannya, tidak dimasukkan ke dalam hatinya. Ini keadaan manusia, atau bahasa lainnya zuhud. Zuhud. Maka zuhud itu, Bapak Ibu, jika Allah berikan kita rezeki harta, akan berarti hanya onda, hanya motor, bukan zuhud. Pengna kau pulau juga, hanya boleh. Bukan begitu. Tapi semua itu menjadi jembatan bagi dia untuk dapat akhirat. Maka ulama mengatakan idza kana al-qalb, apabila hati seseorang farighan min mahabbatillah, kosong daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'alluq bihi, dan tidak terikat dengan Allah Subhanahu wa taala hatinya, maka ini bagaikan orang yang minum air laut. Bagaimana maksud minum air laut? Selalu terasa haus, minum lagi, haus lagi, minum lagi, haus lagi, minum lagi, haus lagi. Itu kondisinya. Maka Nabi SAW menyebutkan di kalimat hadisnya, beliau melanjutkan dan mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa.
Artinya, hendaknya kalian waspada dan hati-hati kepada dunia. Takut kalian kepada dunia, maksudnya dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu dan meninggalkan apa yang Allah larang kepadamu. Jangan sampai kalian tertipu dengan manisnya dan indahnya dunia itu. Inilah yang Allah katakan di antara surah Luqman. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Dalam beberapa ayat Allah sebutkan yang kita pun terpesona dengan melihat kekayaan yang Allah berikan kepada orang kafir. Seperti dulu ada orang-orang yang takjub ketika melihat harta Qarun. Sampai dia akhirnya sadar. Itu ada ayat khusus membahas itu. Ya. Sehingga yang kalanya kekalan, dia mengatakan andai kalau kita diberi oleh Allah kayak diberikan kepada Qarun, berharap seperti itu. Padahal Allah akan menghancurkan Qarun. Kemudian makna ittaqud dunya bukan bermakna bahwasanya seseorang muslim dia berlepas diri daripada dunia ini dan dia tidak memakmurkannya, bukan demikian. Bukan berarti kita tidak boleh memakmurkannya. Akan tapi hendaknya menjadikan dunia ini sebagai sebab kita mengambil harta dengan cara yang halal. Ya. Menggunakan harta kepada hal yang dihalalkan oleh Allah. Nafkah dan sebagainya, infak dan seterusnya. Menjadikan harta kepada yang Allah perintahkan. Allah perintahkan kita memakmurkannya dengan cara demikian. Akan tapi ketahuilah banyak manusia ketika telah dapat dunia itu, dia lupa akan itu. Lupa dengan cara-cara yang telah Allah perintahkan tadi. Baik. Kemudian kalimat berikutnya Rasulullah SAW mengatakan, fattaqun nisa. Pertama, fattaqud dunya, wattaqun nisa. Ya. Dua kali. Waspadalah kalian terhadap wanita. Pertanyaannya, kenapa disebutkan an-nisa setelah disebutkan dunia? Waspada kepada dunia dan waspadalah kalian kepada wanita. Setelah disebutkan dunia, disebutkan wanita. Para ulama mengatakan, karena wanita itu min a'zamil fitnah allati fid dunya. Min a'zamil fitan fid dunya. Karena wanita itu sesungguhnya dia merupakan fitnah yang paling besar yang ada di dunia. Makanya kita perhatikan syariat Islam bagaimana memposisikan wanita, mulia dia. Namun coba kita lihat bagaimana orang kafir memposisikan wanita. Jadi bahan iklan. Iklannya motornya lelaki. Tapi kenapa perempuan? Untuk iklan cotton bud, pakan harus gambar rinang dari cungkir gulunyum. Iklan sabun, ini banyak mengkurap kan jadi iklan sabun. Kenapa harus perempuan? Memang begitulah cara pandangan orang kafir terhadap wanita. Sejak dulu masa jahiliyah mereka merendahkan wanita. Ya. Maka apabila wanita itu rusak, maka rusaklah masyarakat. Idza fasadatil mar'ah fasada al-mujtama'. Bagaimana mereka merusaknya? Tabarruj. Mereka menelanjangi kaum wanita, perempuan. Mereka lah yang memerangi senantiasa hari ini orang kafir
untuk dunia, mengisi dunia itu, bagaimana perempuan itu diperangi pakaian muslimahnya. Indonesia ini baru berapa tahun bebas berbusana muslimah? Bukankah ketika kita sekolah dulu masih rok pendek, baju pendek? Ya. Rok pendek, baju pendek. Jangan bawa-bawa, masa kami sekolah aja masih rok pendek, baju pendek. Ya Allah. Kenapa mereka memikirkan sampai sebegitunya? Dan begitu susahnya mereka berpikir kalau ada satu daerah, satu tempat, satu kawasan di negeri muslim yang menerapkan baju sekolahnya perempuan itu harus baju muslimah. Tabarruj. Mereka berharap dan memperjuangkan bagaimana perempuan itu menampakkan perhiasannya, menampakkan auratnya. La haula wala quwwata illa billah. Maka hadirin yang saya muliakan, maka perempuan ini fitnah besar. Namun jika perempuan ini dididik dengan agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana syariat Allah, maka dia jadilah sebaik-baik perhiasan dunia. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para kita orang tua, andaikan Allah memberikan kita 2 anak perempuan dan kita mampu menjaganya, mendidiknya, maka anak ini adalah pintu gerbang bagi kita untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar. Para ulama juga mengatakan termasuk fitnah wanita ini mencakup peringatan kepada kita untuk kehati-hatian terhadap istri kita. Tipu dayanya untuk merayu suaminya agar melakukan hal yang diharamkan. Na'udzubillah min dzalik. Sedikit para suami jatuh pada perbuatan yang terlarang disebabkan bujukan istri. Wattaqun nisa. Maka termasuk fitnah-fitnah yang lainnya, maka Nabi SAW mengatakan di akhir hadisnya penutup, fa inna awwala fitnata bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya yang pertama menjadi fitnah bagi Bani Israel adalah ada pada wanitanya. Mereka disesatkan melalui corong wanita sehingga mereka sesat dan tersesatkan. Maka oleh karena itulah sampai hari ini musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama kita ini berusaha memerangi kaum muslimin. Dia nilai kaum muslimin yang berada di negara-negeri kaum muslimin dengan cara wanita di depan. Sehingga dibuat wanita ini bagaikan gambar-gambar yang ada di plastik-plastik. Begitu sajalah. Sehingga perempuan itu tidak mereka pentingkan kecuali hanya itu saja. Hanya itu saja. Biaya untuk merawat kecantikan melebihi jumlah yang infakkan setiap bulannya. Pak Dombeh kenyau sekian juta. Infak berapa? Ada. Pokoknya adalah. Kerana hadiah itu bukan. Muskilah. Hadirin yang saya muliakan. Saya tutup dengan sebuah kisah yang para ulama tafsir banyak menyebutkan dalam beberapa ayat dalam menjelaskannya. Ketika Bani Israel dahulu, yang ibrahnya yang diambil, ketika Bani Israel dahulu mereka ingin pergi berjihad. Mereka pergi, di antara mereka ada yang punya saudari perempuan yang tidak bisa dibawa dalam jihad tentunya, pergi berperang. Maka mereka berpikir, di mana kita bisa titipkan adik kita ini yang perempuan ini. Maka pikir punya pikir, dititipkanlah. Dia ingat pergi jumpa dengan rahibnya.
pendeta, sang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Dikatakan ini, kami mau pergi berjihad. Ini adik kami yang perempuan tidak ada yang bisa kami tinggalkan, nggak ada keluarga. Ini kami titipkan kepadamu untuk amanah, menjaga dia. Farafadha. Sang rahib ini pun menolak. Nggak mau dia. Namun akhirnya dikatakan oleh saudara si perempuan ini, nggak apa-apa, kita buat satu kamar khusus yang tidak satu kamar dengan kamu. Kita buat kamar lain-lain, agak jarak sedikit. Dia tinggal sendiri. Maka akhirnya pun dibuat kamar dan dia tinggal sendiri si perempuan tersebut. Anak masih remaja, masih kecil. Kemudian keseharian si rahib ini dia beribadah, yang namanya rahib, ibadah aja. Perempuan itu juga dia ibadah. Ketika jam makan, si rahib ini meletakkan makanannya di depan pintu dia sendiri. Nanti setelah diletakkan makanan di depan pintu si rahib ini, si perempuan itu keluar dari kamarnya dan ambil makanan di depan pintu si rahib. Begitu beberapa waktu, kemudian syaitan membisikkan pada si rahib, kamu ini gak pantas, apa kamu gak berpikir, dan seterusnya lah. Bagaimana nanti kalau seandainya ketika dia keluar di kamarnya, ambil makan di depan pintu kamu, terjadi apa-apa, ada orang datang yang jahat dan sebagainya. Bagaimana itu? Nah, maka bagaimana itu kita sambung pada pertemuan ke depan insyaallah. Karena waktu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.